Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Toku Lovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Episode Ultraman Arc berjudul Pesan yang telah ditayangkan pada tanggal 21 September 2024 ini menampilkan debut robot ruang angkasa bernama Gipas, serta penampilan kaiju lawas Gubila alias Oka Gubila. Kemunculan robot ruang angkasa ini tidak diduga-duga dan akan memunculkan banyak spekulasi. Ketika suatu fakta akhirnya nanti terungkap, hal yang cukup mengejutkan terkuak. Serta diperlihatkan interaksi Yuma dengan Ishido yang dirasa selalu sedia membantu tim Skip, namun dibalut dengan sedikit konflik di antara keduanya. Ditulis ceritanya oleh Masaya Honda dan disutradarai oleh Masayoshi Takesue. Cerita dimulai ketika semua tim Skip Hoshimoto sedang menyelidiki fenomena sinkhole atau lubang amblas yang belakangan ini sering terjadi. Yuma dan Ishido pun beristirahat di suatu taman bermain. Yuma membicarakan kinerja Ishido yang dirasa semakin dekat dengan pandangan tim Skip. Karena selama ini, Yuma mendengar rumor soal kesenjangan antara pihak Skip dengan pihak GDF. Ibarat hubungan masing-masing tim seperti terhalang oleh suatu tembok besar. Tapi Yuma merasa itu tidak benar. Karena Ishido bisa membuktikan bahwa rumor itu salah. Kita juga setuju dengan pendapat Yuma sih. Selama ini, Ishido cukup memberikan kontribusi positif bagi tim Skipnya Yuma ini. Walaupun Ishido ini dari wataknya cukup keras dan kaku, serta terkadang aneh. Pak Hiroshi pun tiba di tempat mereka, dan Ishido memberikan hasil analisanya. Terlihat dari layar tablet bahwa semua lokasi sinkhole yang terjadi berada di sekitaran lokasi konstruksi jalan. Analisa awal menunjukkan fenomena sinkhole yang terjadi tidak ada kaitannya dengan kemunculan kaiju. Tiba-tiba, gempa bumi terjadi. Muncullah kaiju Oka Gubila dari dalam tanah yang langsung merusuh di kota. Pak Hiroshi sedari awal curiga kalau kaiju juga turut menjadi penyebab terjadinya sinkhole. Penyebab Oka Gubila muncul ke permukaan diduga karena terganggu oleh suara bising dari pekerjaan konstruksi. Yuma kemudian mendapatkan ide dan mengajak Ishido untuk pergi bersamanya. Sedikit fakta tentang Oka Gubila ini. Oka Gubila merupakan kaiju versi darat dari Gubila, kaiju lawas yang pernah muncul di banyak seri dan movie Ultraman terdahulu, seperti Ultraman pertama, Saga, X, Orb, Jid, Rubu, dan Trigger. Kembali ke Arc, menurut sumber yang beredar, kemunculan Oka Gubila disebut-sebut sebagai satu dari dua kasus kemunculan kaiju yang ditangani oleh Skip cabang kota Fujiyama dalam 10 tahun terakhir. Namun, kaiju tersebut hanya menjulurkan kepalanya dari tanah dan tidak menyebabkan gangguan lebih lanjut. Yuma dan Ishido kali ini sedang berusaha memancing Oka Gubila dengan mendekatkan mobil mereka supaya Oka Gubila bisa terpancing sinyal dari Yuma. Cara mereka terbukti berhasil, disusul mereka yang mendapati dua anak kecil yang berada dekat Oka Gubila dan menyelamatkan mereka. Selanjutnya, Yuma masih berusaha memancing Oka Gubila itu. Sementara Ishido dan kedua anak itu pergi ke tempat aman. Yuma pun langsung berubah menjadi Ultraman Arc untuk menghadapi ancaman itu. Lagi sulit-sulitnya Arc melawan Oka Gubila yang terus melancarkan serangan dari bawah tanah, kedatangan Gipas, sang robot ruang angkasa yang tidak tepat waktu, menghentikan pertempuran mereka dengan mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Kesan pertama melihat bentuk Gipas menurut kita sih cukup keren. Selain keren, menurut kita sih desainnya jadi mengingatkan kita pada desain robot-robot dalam kartu franchise Yu-Gi-Oh! Gipas mempunyai dua mode, yaitu mode normal dan mode grapple, yang bisa diputar balikan depan belakang. Suara itu dimainkan dengan volume tinggi, yang membuat semua orang gelisah. Kedua anak kecil yang tadi diselamatkan baru menyadari kehilangan topi adik laki-lakinya, dan kakaknya kemudian pergi mencarinya. Oka Gubila yang juga merasa gelisah menyerbu Gipas dengan bornya untuk mengakhiri kebisingan. Namun akhirnya, Oka Gubila jatuh ke tanah setelah Gipas melepaskan serangan bornya padanya. Arc mencoba menghentikan Gipas, tapi Gipas malah berganti mode grapple. Arc dilempar ke sana kemari dan membuatnya kewalahan. Saat Arc mengeluarkan slash-nya, Gipas membalikan serangan itu, yang akhirnya membuat Arc terluka. Serangan slash Gipas memantul dan hendak mengenai anak perempuan yang sedang mencari topi adiknya tadi. Arc dengan cepat berganti ke mode Luna untuk menyelamatkan anak itu.
Atas kejadian tersebut, Ark terpental dan Yuma kembali ke wujud manusianya. Saat hari mulai senja dengan kekalahan Ark melawan robot raksasa itu, Okagubila bangkit berdiri lagi. Di situ masih terdapat dua anak tadi yang telah berhasil mendapatkan kembali topinya. Dan tentu saja, hal itu disadari oleh Yuma. Khawatir jika sesuatu akan terjadi pada mereka berdua. Kedua makhluk tersebut hendak kembali bertarung di tengah kedua anak itu. Namun, secara mengejutkan ternyata Gipas di situ bukan hanya melawan Okagubila kembali, tetapi ia juga melindungi kedua anak itu dari pertarungan mereka. Okagubila melesat ke arah Gipas lagi, namun berujung ia ditampar wajahnya. Kelelahan, Okagubila mundur kembali ke bawah tanah. Sementara itu, Gipas sepertinya kelelahan dan sistemnya pun tertidur alias menjadi non-aktif. Malam hari pun tiba. Gipas terpantau sampai detik ini masih terdiam sembari mengeluarkan suara Gipas. Tim skip yang turut ditugaskan menganalisa Gipas sampai detik ini pun masih mencari tahu maksud dan tujuan Gipas ini datang ke bumi. Sembari mereka seperti biasa juga menerima keluhan-keluhan masyarakat. Sejauh ini yang diketahui, Gipas merupakan mesin yang diaktifkan melalui pemrograman otomatis yang dibuat oleh makhluk cerdas di luar angkasa sana. Mereka juga masih belum tahu cara berkomunikasi dengan robot itu. Kemudian, Yuma memberikan pendapatnya tentang Gipas. Menurutnya, Gipas memiliki sesuatu kesadaran emosi dan perasaan. Karena Gipas terlihat melindungi kedua anak tadi. Membuat Yuma yakin bahwa kemungkinan untuk berkomunikasi dengan Gipas bisa dilakukan. Untuk melakukan komunikasi itu, mereka memerlukan beberapa data dari Divisi Sains Antariksa agar mereka bisa memecahkan kode untuk mengakses jalur komunikasinya. Semuanya kembali ke pekerjaan mereka masing-masing, termasuk Ishido yang mendapat telepon dan pergi ke suatu tempat. Ishido tiba menemui Pak Numa, yaitu alien Kroko yang sebelumnya muncul di episode 6 lalu. Singkat cerita, berkat Yupi yang sudah bekerja keras sampai kelelahan, tim skip setidaknya dapat memecahkan sebagian kode suara dari Gipas. Suara itu berbunyi, "Apakah Gipasku ada di planet ini? Aku datang sebagai Gipasmu." Kata Gipas tersebut merupakan kunci dari maksud sebenarnya. Namun mereka masih berusaha mencari kata yang cocok untuk arti kata Gipas itu. Di samping itu, Rin juga masih mencari kata kunci yang cocok. Namun masih saja error alias belum membuahkan sebuah hasil. Rin menemukan suatu teori tentang peradaban pada suatu planet yang dipengaruhi oleh jumlah matahari. Jika mereka bisa mencari tahu jumlah matahari pada planet tempat Gipas berada, kemungkinan akan membantu pemecahan kode-kode tersebut. Yupi pun kembali bangun. Ia mendengar apa yang mereka bicarakan. Yupi memberikan informasi lain dari database, yaitu ada beberapa kasus langka di mana ada suatu planet tanpa matahari yang mengakibatkan planet-planet itu berpusat pada bulan. Seketika, Rin menyadari sesuatu dan mencari tahu kembali lewat teori struktur bahasa yang berbeda akibat perbedaan pusat suatu planet. Hasil terbarunya menunjukkan arti kata Gipas, yaitu musuh. Mendengar hal itu, semuanya jelas kaget dan tidak percaya. Belum pasti terjemahan suara Gipas berarti demikian. Ishido pun datang kembali ke kantor. Ia mendengar diskusi mereka dan memberikan informasi terbaru. Gipas mengeluarkan sinar-sinar hijau seperti mencari sesuatu. Ishido menambahkan juga kalau pihak GDF akan meluncurkan serangan pada Gipas. Hal itu berdasarkan pantauan GDF tentang bukti dari sisi objektif yang menunjukkan bahwa Gipas merupakan suatu senjata. Dari sini, pandangan Yuma pada Ishido berubah kembali. Ishido dianggap memang orang GDF yang sangat ketat. Episode ini secara keseluruhan jujur saja terasa biasa saja. Meski begitu, kita diperlihatkan kembali perbedaan pandangan dari Yuma atau mungkin pandangan tim skip dengan pandangan dari Ishido sebagai pihak GDF yang ditunjukkan sebagai pengembangan cerita dan interaksi antara kedua pihak tersebut. Selain itu, kehadiran robot-robot Gipas yang baru dan cukup keren menambah lagi variasi robot-robot raksasa pada franchise Ultraman ini. Kita tunggu saja kejutan-kejutan lain yang pastinya akan selalu kita nantikan untuk kedepannya. Jadi itulah dia pembahasan dari episode ke-11 Ultraman Arc ini. Bagaimana menurut pandangan dan komentar kalian tentang episode 1 ini? Silahkan komen teori atau opini kalian di kolom komentar di bawah ya.
Kai akan selalu menemani kalian di episode pembahasan Ultraman Arc ini. Stand terus di channel ini ya. Kalau begitu, Kai pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.